luck ya, kalau sehat semua. Sudah siap mulai pelajaran pada hari ini? Sudah, Ibu. Baik, sebelum mulai pelajaran, kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Saya, Ibu. Silakan memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Ibu. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ketua kelas sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, di sini Ibu akan mengisi presensi kalian terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Nadia Putri Fatimah. Hadir, Bu. Yang mana orangnya? Saya, Bu. Nadia sebelumnya dari SMP mana? Dari SMP 26, Ibu. 26, dekat dari sini dong ya? Iya, Bu, dekat. Baik. Dola Asrani Putri. Hadir, Ibu. Dola dari SMP mana dulu? Kota Bumi, Ibu. MTS 1 Kota Bumi. Wow, jauh sekali ya. Alasan masuk ke SMA 1 Bandung Lampung apa, Dola? Gak apa-apa, Bu, biar mudah masuk kuliahnya. Oh, biar gampang masuk perguruan tinggi ya, Dola? Iya, Bu. Di sini ngekos atau gimana, Dola? Iya, Bu. Ngekos. Wah, keren ya, Dola. Sudah berani ngekos. Laila Fitriana. Hadir, Bu. Laila dari SMP mana? SMP 17. SMP 17. Suci Nurul Fatimah. Saya, Bu. Suci dari SMP mana, Suci? Dari SMP Negeri 29 Medan Lampung. Baik. Hari ini hadir semua ya. Iya, Ibu. Baik, kita akan mulai pelajaran. Ibu buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas di pagi yang cerah ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin syafaatnya kita nantikan di umur akhir nanti ya. Amin. Anak-anak, ada yang tahu pagi ini kita akan bahas materi apa? Belum, Ibu. Belum ada yang tahu ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas materi terkait menyampaikan fakta, data, dan kata-kata ilmiah dalam teks pidato. Ibu izin berdiri ya. Ya, Ibu. Baik, sebelum mempelajari fakta, data, dan kata-kata ilmiah dalam teks pidato, alangkah baiknya kita alangkah baiknya kita memahami dulu apa itu definisi dari teks pidato. Baik, adakah yang ingin membacakan apa itu teks pidato, Pak Ibu? Dora, silakan. Teks pidato adalah ungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan untuk khalayak umum. Teks pidato memiliki sifat mempengaruhi khalayak dan memberikan informasi. Baik, terima kasih Dola yang sudah berani menyampaikan definisi teks pidato kepada Ibu dan teman-teman. Tepuk tangan. Baik ya anak-anak, teks pidato adalah ungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan untuk khalayak umum. Jadi teks pidato ini memiliki sifat mempengaruhi khalayak dan memberikan informasi. Untuk mencapai tujuan pada teks pidato, penulis harus memasukkan data yang berisi fakta dalam teks agar pendengar dapat tertarik dengan isi teks pidato yang mereka tulis. Selanjutnya kita akan mempelajari definisi fakta, data, dan kata-kata ilmiah dalam teks pidato. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah hal berupa keadaan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Lalu data adalah keterangan benar dan nyata. Yang terakhir ada kata-kata ilmiah. Kata-kata ilmiah adalah kata-kata yang bersifat ilmu pengetahuan tertentu. Contohnya, kita sering mendengar kata atom. Kata atom merupakan kata ilmiah dari ilmu kimia. Terus kita juga pernah mendengar kata ejaan. Kata
Kata ejaan merupakan kata ilmiah dari ilmu bahasa. Lalu ada juga kata revolusi, merupakan kata ilmiah dari ilmu sejarah. Baik materi yang Ibu sampaikan tadi, adakah yang ingin bertanya terkait fakta, data, dan kata-kata ilmiah dalam teks pidato? Tidak, Ibu. Sepertinya sudah cukup paham ya, karena materi yang Ibu sampaikan cukup mudah untuk dipahami oleh kalian. Selanjutnya adalah refleksi diri. Anak-anak silakan dilihat gawai masing-masing. Ibu telah mengirimkan teks pidato di dalam grup kelas. Sudah terkirim anak-anak? Sudah, Ibu. Apakah ada yang berani membantu Ibu untuk membacakan teks pidato? Ya, Ibu. Yola, silakan maju ke depan dan bacakan secara jelas dan nyaring agar teman-teman dapat terdengar. Teks pidato. Banjir, masalah kita bersama. Selamat pagi, hadirin yang saya hormati. Hari ini kita berkumpul untuk membahas sebuah fenomena yang terus menghantui kita, banjir. Banjir bukan sekedar genangan air, tetapi bencana yang membawa dampak luar biasa bagi masyarakat dan lingkungan. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, sepanjang tahun 2023 tercatat lebih dari 2.000 kejadian banjir di Indonesia dengan kerugian mencapai triliunan rupiah. Penyebab utamanya adalah curah hujan yang ekstrim akibat perubahan iklim, yang ditambah dengan buruknya pengelolaan tata ruang dan sampah. Banjir membawa dampak besar, termasuk kerusakan infrastruktur, ancaman kesehatan seperti leptospirosis, dan diare, serta kehilangan tempat tinggal bagi ribuan keluarga. Tak hanya itu, banjir mempercepat degradasi tanah dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Hadirin, kita harus sadar bahwa masalah ini adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat, dan individu perlu bekerja sama. Mari mulai dari hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga vegetasi di sekitar kita, dan mendukung kebijakan pengelolaan air yang berkelanjutan. Banjir bukan takdir, tetapi hasil dari tindakan kita. Dengan langkah konkret, kita bisa mencegah bencana ini. Mari bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Yola. Baik, anak-anak tadi sudah mendengarkan pidato yang dibacakan oleh Yola. Sejauh ini apakah ada yang bisa menemukan fakta yang terdapat dalam pidato yang disampaikan oleh Yola? Saya, Ibu. Nadia, silakan. Fakta yang terdapat pada teks pidato yang sudah dibacakan oleh tadi itu, banjir itu terjadi karena curah hujan yang tinggi dan pengelolaan tata ruang yang buruk, Bu. Baik, benar yang dikatakan Nadia. Banjir itu bisa hadir jika curah hujan tinggi dan pengelolaan tata ruang yang buruk. Contoh pengelolaan tata ruang yang buruk itu contohnya apa sih di dalam lingkungan? Contohnya seperti kurangnya selokan di sekitar rumah, Ibu. Jadi Iya. ada tempat air mengalir. Ya, bagus. Nadia, apakah ada yang bisa menambahkan? Ibu, Ya, Ella? membuang sampah sembarangan. Bagus, benar sekali. Jawaban yang disampaikan oleh Nadia dan Ella tadi merupakan fakta yang ada di dalam pidato bahwa banjir hadir akibat curah hujan tinggi dan pengelolaan ruang publik, pengelolaan tata ruang yang buruk. Baik, selanjutnya apakah ada yang bisa menyampaikan data pidato? Ibu, Baik, Dola, silakan. tadi datanya ada lebih dari 2.000 kejadian banjir yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023, Ibu. Baik, bagus Dola, tepuk tangan untuk Dola. Lalu yang terakhir, kata-kata ilmiah. Siapa yang sudah menemukan kata-kata ilmiah dalam pidato tadi? Suci, Bu. Suci, silakan. Tadi ada leptospirosis, terus ada diare,
dan fakta yang ada di dalam teks pidato. Selanjutnya Ibu akan memberikan PR kalian yang akan dikumpulkan pekan depan. PR yang akan kalian kerjakan adalah silakan kalian mencari pidato di internet, lalu kalian mencari kata-kata ilmiah, data, dan fakta yang terdapat dalam pidato tersebut. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya terkait tugas yang Ibu berikan? Saya Ibu. Silakan Dola. Tugasnya diketik atau tulis tangan Bu? Tugasnya Ibu minta ditulis tangan ya, karena hanya mengemukakan data, kata-kata ilmiah dan faktanya saja. Untuk pidato tidak perlu ditulis. Baik Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Cukup Ibu. Baik, sepertinya cukup paham ya. Terima kasih anak-anak karena sudah menyimak materi Ibu dengan baik. Baik, tadi hadir semua ya anak-anak? Hadir Ibu. Baik, karena jam pembelajaran telah usai, Ibu tutup. Terima kasih sudah memperhatikan Ibu di kelas selama menyampaikan materi. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan, dan Ibu mohon ampun kepada Tuhan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ibu tinggal keluar ya. Iya Ibu. Jangan lupa dijaga kesehatannya. Iya Ibu. Selamat pagi, saya Nadia Putri Fatimah sebagai observan lisan dari calon guru Intan Hestiwira dengan NPM 2213041102. Di sini saya akan mengobservasi keterampilan mengadakan variasi dengan materi, menyimpulkan fakta, data, dan kata-kata ilmiah dalam teks pidato. Untuk variasi mengajar calon guru Intan untuk suara, mimik dan gerak, kesenyapan, kontak pandang, perubahan posisi dan memusatkan sudah cukup baik. Untuk penggunaan media dan alat bantu pengajaran untuk variasi visual sudah cukup baik. Lalu untuk variasi aural dan variasi alat bantu yang dipegang kurang baik. Lalu yang terakhir, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa sudah cukup baik. Sekian, terima kasih. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Terima kasih.